Shalom, selamat pagi saudara semua. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi online episode family. Dan pagi hari ini kita masuk pada hari yang ke-9 rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya beri judul pagi hari ini Merdeka. Kemerdekaan Indonesia masih beberapa waktu lagi, tetapi saat ini saya mau bagi soal merdeka adalah di mana orang-orang pengikut Kristus di saat dia sudah mulai mengikuti Kristus dan dia sudah menerima Roh Kudus, saat itulah kemerdekaan itu terjadi. Kemerdekaan atas apa? Kemerdekaan atas banyak hal aspek kehidupan orang-orang tersebut. Pada kesempatan kali ini saya ambil dua contoh, dua hal merdeka itu. Yang pertama adalah merdeka dari rasa takut atau khawatir. Hal ini bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14, di mana perikop itu adalah khotbah Petrus. Ayat ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena baru pukul 9. Dari dua ayat ini, kalau kita teruskan lagi satu perikop itu, di mana murid-murid saat itu setelah pencurahan Roh Kudus terjadi, mereka mempunyai keberanian, artinya mereka menjadi bebas, merdeka terhadap rasa takut yang selama ini mereka alami. Kita ingat, kalau kita flashback waktu Rasul Paulus sebelum Yesus disalibkan, pada saat Yesus ditangkap, di mana Petrus sangat takut untuk mengakui bahwa dia adalah murid Yesus, murid Kristus. Hal itu terjadi sampai 3 kali dalam malam itu. Betapa takutnya Petrus pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat dari ayat ini, Petrus menjadi sebaliknya. Dia menjadi lebih berani dan sangat berani. Dan keberanian itu bukan karena dari Petrusnya sendiri, tetapi karena saat itu Petrus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saat itu Petrus sudah penuh dengan Roh, makanya dia sangat berani menghadapi orang-orang Yahudi saat itu, dengan mengatakan bahwa murid-murid saat itu bukan karena mabuk. Bayangkan kalau pada saat itu Petrus belum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia pasti akan ketakutan dan mungkin dia tidak akan berani mengatakan apapun kepada orang-orang Yahudi saat itu. Yang pertama adalah merdeka dari rasa takut atau khawatir. Poin yang kedua yang saya ambil contoh dari sekian banyak perubahan-perubahan setelah kita penuh oleh Roh Kudus. Poin yang kedua adalah merdeka dari keterbatasan kemampuan apapun itu.
orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan merdeka dari keterbatasan. Saya baca di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-7. Lalu orang Nazaret itu yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Selama ini sebelum murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada satu murid pun yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, yang penuh dengan mukjizat. Sebenarnya ini salah satu dari sekian banyak hal-hal kemampuan yang luar biasa itu. Di saat murid-murid belum penuh dengan Roh Kudus, mereka hanya seorang manusia biasa. Tetapi pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, merdeka dari keterbatasan duniawi yang tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang duniawi, tetapi hal-hal yang mustahil yang selama ini mungkin mereka bisa lakukan, untuk hal yang itu dianggap mustahil, saat ini setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, tidak ada hal yang mustahil buat mereka. Itulah efek-efek di mana Roh Kudus begitu luar biasa. Roh Kudus begitu memberi impact yang sangat luar biasa kepada murid-murid saat itu. Dan bukan hanya saat itu, saat ini, di saat kita sekarang hidup, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Untuk apa? Paling tidak dua hal itu, untuk merdeka dari rasa takut, untuk merdeka dari keterbatasan, itu sangat kita butuhkan saat-saat ini. Pandemi ini membuat kita semakin takut. Kapan lagi, sampai di mana lagi? Apakah kita akan tetap sehat? Kita nggak ada yang tahu. Tapi dengan adanya Roh Kudus itu, kita menjadi kuat dan yakin bahwa apapun yang terjadi, tidak ada hal yang dapat kita lakukan kalau memang Tuhan memang sudah menghendaki itu terjadi. Mau itu jelek, mau itu bagus, tetapi ingat, pada akhirnya semua yang terjadi pada diri kita, selama kita benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, selama benar kita hidup kudus, selama benar kita melekat pada Kristus, tidak ada yang ujungnya jelek, tetapi semua berujung, di ujungnya nanti adalah hal-hal yang baik, yang indah. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak saudara semua untuk kita bersama-sama menjaga hati kita, kita bersama-sama minta bahwa agar Roh Kudus boleh tetap ada dalam kehidupan kita, dan kita mampu mengimpartasikan roh yang ada dalam hidup kita. Karena apabila roh itu ada dalam hidup kita, maka buah-buah roh itu akan nyata dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat menyembunyikan
roh yang ada dalam hidup kita, karena buahnya selalu nyata dalam kehidupan kita. Kalau memang kita penuh dengan roh, pasti kita akan berbuah. Dan itulah yang membedakan antara orang yang penuh dengan roh dan orang yang tidak. Tapi saat ini salah satu hal-hal yang penting dalam kepenuhan Roh Kudus itu adalah yang tadi saya sampaikan, merdeka dari rasa takut dan merdeka dari keterbatasan kita. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan sudah pimpin hidup kami dan kami boleh memasuki hari yang ke-9 dalam rangkaian doa kepenuhan Roh Kudus ini. Tuhan, biar Engkau yang pimpin setiap orang percaya untuk siap membagikan api roh yang ada dan menjadikan hidupnya menjadi surat yang terbuka bagi orang-orang sekitarnya. Pimpin kami semua Tuhan, untuk kami mampu melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam sehat selalu. Bye.